Oke baik, perkenalkan nama saya Daniel Barniadi dengan NIM saya 6430584 dengan kelas 646B01, menjelaskan tentang mencari return realisasi dan return rata-rata masing-masing saham. Untuk rumusnya di sini kita klik sama dengan, kita klik sini, diambil dari nilai T satunya itu 1050 dibagi dari di atasnya 1050 ada angka 1000. Setelah itu kita kurang 1, kita enter. Setelah kita enter, kita langsung tarik dari sini. Oke, setelah itu juga sama dengan diambil dari nilai return sini, bagi 2000, angka 2000 dikurang 1. Setelah itu kita klik enter. Nah, untuk angka itu sini udah ada. Untuk yang ke sini itu kita klik rumusnya itu average, kita ambil dari angka sini, tarik, kita tutup kurung, enter. Kita perlu juga sama di sini, sama dengan average, diambil dari angka sini, kita ambil, tarik 3 kolom, tutup kurung, enter. Untuk return relatif A nya di sini kita ambil dari angka return relasi A nya juga. Rumusnya sama dengan 1 ditambah 50 return relasi A nya. Setelah itu kita enter. Angka ini jelas ya, kita tarik aja lagi. Oke, begitu juga di sini, sama dengan 1 ditambah dari return realisasi B nya di sini. Setelah itu kita enter, tarik sini. Oke, di sini sudah jelas ya, dari angka return geometric expected return-nya sudah jelas. Di angka relatif A nya di sini sekitar di angka 1,08 dan di sebelah sini ada 1,1. Untuk selanjutnya di bawahnya di sini untuk menghitung angka persenannya sama dengan ambil dari angka sini 1,08, setelah itu juga dikurang 1. Untuk angka di sini persenan 2,60%. Perlu juga sama di sini. Kita ambil dari angka di sini 1,1 sama dengan rumusnya 1,1. Ini angka 3000 dari angka 0,3333 kurang 1. Setelah kita enter. Untuk persenan sini kita lihat di angka 3,23%, membuat mencari standar saham deviasi saham A. Untuk rumusnya di sini sudah tertantang di atas ya, R dikurang E kurang R. Oke, untuk saya akan langsung eksekusi. Sama dengan return realisasi A, ambil dari nilai angka return realisasi A dikurang expected return. Setelah itu kita enter, kita tarik ke sini, untuk sebelah di sini untuk rumusnya sama dengan kita ambil dari F.
dari sini 2. Setelah itu kita enter dan dari sini. Setelah itu, dan di sini untuk nilai angka di sini tinggal ikutin saja dari rumusnya, sama dengan sum buka kurung kita ambil dari G24 di sini dari 0,001 backbone sampai 0,002 itu kurung. Untuk standar deviasi sini untuk ya sama dengan terus dari angka diambil dari nilai angka varians. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari standar deviasi saham B. Untuk rumusnya sama, untuk rumusnya di sini sama dengan kita ambil dari nilai return A dikurang expected return. Setelah itu kita enter, kita tarik ke bawah di sini. Setelah itu untuk selanjutnya sama juga, sama dengan ambil dari angka sini, yaitu ini 2, kita enter. Untuk angka sini sudah ada. Untuk variansnya di angka 0,005 dan juga standar deviasi sini 7,16%. Oke, kita lanjut ke mencari return dan resiko portofolio. Untuk rumusnya di sini di sini sudah kita lihat dari nilai return geometri dikali bobot saham tambah return geometri dikali bobot saham. Oke, kita lanjut, kita eksekusi. Sama dengan buka kurung kita ambil dari nilai return geometri, setelah itu kita kali diambil dari nilai bobot sahamnya, setelah itu tutup kurung, setelah itu tambah buka kurung, ambil dari nilai return geometri, setelah itu kita kali, kita ambil dari nilai return nilai saham di sini. Setelah itu kita tutup kurung, setelah itu kita enter. Dan sini kita lihat untuk nilai angkanya 2,91%. Jadi sama juga. Rumusnya sama juga seperti yang di atas. Kita ambil dari sama dengan buka kurung, kita ambil dari nilai angka risikonya sini 5,47% dikali bobot saham sini, setelah itu tambah kurung, diambil nilai risiko di sini, setelah itu dikali langsung dari nilai angka bobot sahamnya, yaitu kita tutup kurung, kita enter. Di sini sudah ada di sini. Untuk kita mencari Sharpe rasio sahamnya di sini, kita lihat di sini. Kita ambil dari nilai sini untuk rumusnya sama dengan tutup kurung buka kurung, kita ambil dari return saham A dikurang return saham A juga di sini, risiko saham A
tutup kurung, setelah itu bagi, kita ambil salah. Untuk rumusnya, diambil return saham dikurang dari angka risk free di sini, itu tutup kurung dibagi, diambil dari nilai angka return saham A. Oke. Multiple juga sama juga, di bawahnya juga sama, and kita rumusnya di sini juga sama dengan diambil dari return saham B di sini 3,23% dikurang risk free. Kita tutup kurung sebentar di sini. Kita buka kurung dulu di sini, diambil dari nilai sini dulu, 3,23 kurang dari angka kurang risk free, tutup kurung dibagi, setelah itu diambil dari angka risiko saham B 7,16%. Setelah itu ke enter. Untuk hasil di sini minus 10,78%. Untuk trainer rumusnya di sini kita langsung eksekusi saja. Untuk rumusnya sama dengan buka kurung sini dari 2,60% dikurang ada risk free di sini, tutup kurung dibagi 120%. Itu kita enter. Selanjutnya sama juga, kita menghitung juga di sini. Ambil dari layout sini, untuk rumusnya sama dengan kurung B dari return saham B dikurang di sini, kurung dibagi dari beta saham B. Beta saham B ini angka 80%. Saya enter. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa saham A memiliki return rata-rata adalah 2,65% dan return geometri atau expected return sebesar 2,60%. Sedangkan saham B memiliki return rata-rata sebesar 33,1% dan return geometri sebesar 3,32%. Ini menunjukkan bahwa saham B memberikan tingkat pengambilan yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Dari sisi risiko, saham A memiliki standar deviasi sebesar 5,47%, sedangkan saham B memiliki standar deviasi sebesar 7,16%. Artinya saham B memang menawarkan return yang lebih besar, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan saham A. Dengan komposisi portofolio masing-masing 50% pada saham A dan 5% pada saham B, diperoleh expected return portofolio besar 2,91% dan risiko portofolio besar 6,32%. Hasil ini menunjukkan bahwa diversifikasi mampu menghasilkan tingkat pengambilan yang cukup baik dengan risiko yang berada di antara kedua saham. Selanjutnya, berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan metode Sharpe dan Trainer,
sub rasio dan trainer rasio, kedua saham menghasilkan nilai negatif. Hal ini terjadi karena tingkat return yang diperoleh masih berada di bawah tingkat bebas risiko sebesar 4%. Dengan demikian, pada periode pengamatan ini, investasi pada kedua saham tersebut belum mampu memberikan imbal hasil yang optimal dibandingkan investasi bebas risiko. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa saham B memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi namun disertai risiko yang lebih besar, sedangkan saham A lebih stabil dengan risiko yang lebih rendah. Pembentukan portofolio dengan kombinasi kedua saham dapat menjadi alternatif untuk menyeimbangkan antara tingkat keuntungan dan risiko investasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Adel Mariadi dengan NIM saya 6430584 dengan kelas 6B01. Oke, di sini saya akan menjelaskan return dan risiko masing-masing saham untuk return saham A, saham B, dan saham C. Oke, untuk rumusnya di sini untuk return dan risiko masing-masing saham di sini untuk rumusnya di sini kita lihat sama dengan buka kurung diambil dari nilai angka 1050 dikurang 1000 tutup kurung, setelah itu dibagi 1000. Oke. Kalau selanjutnya kita akan membuatnya. Untuk membuatnya di sini kita sebagai contoh kita delete di sini rumusnya. Sama dengan buka kurung kita ambil dari nilai angka ini, setelah itu kurang ini, setelah itu dibagi ini, enter. Kita tarik saja di sini seperti ini. Begitu pula juga sama juga untuk return rata-ratanya. Untuk return saham A, B, dan C itu sama juga. Nanti kita tarik juga seperti yang tadi. Untuk kita menghitung sekarang untuk return rata-rata. Untuk return rata-rata di sini kita melihat dari angka di sini. Untuk contohnya di sini kita dari sum sama dengan sum ambil dari titik 0,050 tarik dari atas dari atas 0,050 sampai tarik ke bawah sampai 0,065. Setelah itu ditutup kurung. Oke, kita akan contohkan pembuatannya seperti ini. Kita delete dulu sum, ambil sum di sini, kita tarik di sini, tutup, setelah itu enter. Bawah segini juga sama, segini hasilnya 0,144. Sini juga sama juga, sum juga sama, sebelahnya juga sama juga. Oke, untuk nilai return rata-rata di sini untuk return relatif saham A di sini untuk rumusnya sama dengan produk buka kurung kita tarik dari angka 1050 sampai dengan 1065. Setelah itu tutup kurung. Oke, kita contohkan. Saya akan contohkan sama dengan produk tarik dari sini, setelah itu kurung, enter. Nah, untuk angkanya sekitar 1,115. Untuk sini di sebelahnya 0,25 sama dengan 1/4, hasil 0,25. Oke, ini juga sama juga, produk juga sama, sebelah juga return relatif saham C dan saham B itu sama. Oke, lanjut kita langsung
return rata-rata. Untuk return rata-rata di sini untuk rumusnya sama dengan diambil dari angka 0,144. Oke, lanjut. Untuk ini juga sama juga, diambil dari angka 0,122 dibagi 4. Untuk sebagai contohnya saya akan buat sama dengan dari angka ini dibagi 4, itu enter. Ini hasilnya. Lokasi seperti ini. Untuk di sini, untuk rumusnya di sini sudah ada jelas, tinggal kita eksekusi. Untuk angka di sini saya delete dulu. Saya akan berikan contoh caranya sama dengan kita ambil dari nilai angka 1,115, satu klik ini, setelah itu 0,5 yang 0,25, setelah enter. Jelas seperti ini untuk hasilnya. Kita agak kesampingkan sedikit, klik ini, klik yang ini. Oke. Untuk sebelah sini juga sama, untuk yang persenannya ini sama dengan kita ambil dari angka warna biru ini, setelah itu dikurang angka 1, setelah itu klik enter. Pembuatan seperti ini sama dengan ambil dari angka ini dikurang 1, setelah itu enter. Kalau di sini kita ambil sama juga seperti yang tadi di sini, di angka sebelumnya, yang di bawah return relatif sum A, yang di bawah 1,15. Untuk rumusnya sama juga seperti tadi. Rumusnya ini juga tadi sama juga seperti yang 3,56%. Untuk rumusnya juga sama juga. Di sini juga sama juga, untuk rumusnya sama juga. Untuk yang warna biru yang 2,41%. Rumusnya sama. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan, di sini saya akan menjelaskan risiko standar deviasi sum A. Untuk rumusnya di sini, untuk rumus deviasi sum A di sini tuh menjelaskan bahwa dari angka return dikali probabilitas. Untuk angkanya di sini angka return di sini 0,05, dan untuk angka probabilitasnya di sini 0,25. Oke, saya akan praktekkan caranya. Untuk rumusnya mungkin saya akan hapus sebentar. Sini saya akan hapus. Untuk rumus sama dengan kita ambil dari angka 0,05, setelah itu dikali, setelah itu di sini klik yang 0,25, setelah itu kita enter. Habis setelah kita enter, kita tarik dari sini. Selesai. Sudah kelihatan angkanya di sini sudah jelas. Untuk sebelahnya di sini untuk rumusnya sama dengan diambil dari angka return 0,05 dikurang dari angka 0,0125.
saya akan buat caranya. Di sini saya akan delete dulu sebentar. Saya akan delete, sama dengan kita ambil dari nilai angka 0,05 dikurang, diambil dari nilai angka ini 0,0125. Setelah itu kita enter. Kita tarik dari atas ke bawah. Oke. Untuk selanjutnya di sini sebelahnya rumusnya di sini adalah diambil dari nilai 0,0375 2. Oke, saya akan praktekkan caranya. Sama dengan diambil dari nilai angka yang ini. Setelah itu klik tombol yang ini. Setelah itu 2, enter. Kita tarik dari atas bawah. Nah, ini selesai ya. Selesai untuk yang sebelah ini. Itu lanjut yang sebelah sini. Untuk rumusnya di sini dari angka 0,00141 dikali dari nilai probabilitas 0,25. Oke, saya akan eksekusi langsung. Sebagai contohnya, sama dengan diambil dari nilai angka ini. Yaitu dikali dari angka 0,25. Setelah itu, bukan 0,25, kita ambil dari sini, kita enter. Ini sudah jelas kelihatan untuk angkanya 0,0000352. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Sudah ada. Untuk dari nilai angka varian itu, untuk rumusnya di sini adalah sum. Varian di sini tuh rumusnya sum sama dengan sum buka kurung, kita ambil dari nilai angka 0,00352 sampai dengan 0,00591. Sudah tutup kurung, setelah itu enter. Oke, saya akan buat caranya di sini. Saya akan contohkan. Kita delete dulu sebentar. Kita delete dulu sini sebentar. Di sini delete sum. Di sini ada tulisan sum. Kita klik. Setelah itu kita tarik dari sini. Setelah kita tarik, kita tutup kurung. Di sini sudah kelihatan angkanya. Sorry sebentar. Kayak ada yang salah, ada yang keliru. Sama dengan sum. Tarik dari angka sini sampai sini. Kita tutup kurung, kita enter. Dan di sini angka sudah lihat hasilnya 0,001308. Untuk deviasi standar di sini kita ambil dari nilai angka varian. Setelah itu klik tombol yang ini yang ke atas, tanda panah ke atas. Setelah itu 0,5. Setelah itu di enter. Untuk
persenan di sini diambil dari nilai deviasi standar sama dengan yang angka deviasi standar. Untuk kovarian di sini diambil dari nilai angka paling bawah dari sebelah probabilitas. Untuk angkanya 0,1985937 diambil dari angka dari sama dengan deviasi standar. Diambil dari angka deviasi standar dibagi dari nilai pri. Setelah itu di enter. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Itu untuk standar resiko standar deviasi sum A sama juga apa sih namanya? Rumusnya sama juga seperti yang sum A juga, yang B dan C itu sama juga untuk rumus-rumusnya. Kita lanjut ke korelasi dan kovarian antar saham. Untuk di sini kita lihat dari kovarian sini diambil dari angka return rata-rata dari return saham A dan juga saham B. Karena di sini menjelaskan bahwa kovarian A dan B untuk rumus di sini sama dengan kovar buka kurung, klik warna biru ini ya untuk return saham A, dan juga klik tanda ini seperti bagi sih. Setelah itu yang warna merah yang return saham B. Gini kita lihat dari nilai kovariannya di sini yang buka kurung A dan B berarti. Kalau misalnya ini A dan B, kalau untuk di sebelahnya kovarian A dan C. A dan C berarti A dan C juga. Begitu kovariannya. Terus saham A dan saham C. Seperti itu. Oke, mungkin saya akan contohkan. Sama dengan kovar, kita klik ini kovar. Setelah itu kita ambil dari saham A, klik yang ini, itu ada saham B, sebenarnya saham B ya, saham B. Setelah itu kurung, setelah itu enter. Seperti ini jawabannya. 0,000723. Oke, lanjut. Untuk sebelahnya di sini ada korelasi. Untuk hasil di sini untuk rumus ini sama dengan korel. Kita ambil dari nilai angka sini, return dan resiko masing saham-saham dari sini ambilannya yang sudah saya birukan. Diambil dari sini, dari korel A dan B. Untuk korel A dan B di sini dari return saham A. Dari sini klik yang tanda ini. Setelah itu yang warna merah itu kurung. Oke, saya akan contohkan caranya seperti apa. Delete, saya deletekan dulu. Sama dengan correlate, korel. Kita ambil dari angka yang ini, saham A. Setelah itu kita klik di sini, terus sini, setelah itu saham B. Tutup kurung. Itu enter. Di sini sudah lihat untuk hasilnya 0,-0,6263. Untuk di bawah di sini ada kombinasi portofolio return dan resiko portofolio. Untuk saham A di sini di angka 40%.
40% ada 2 dan 20%. Untuk saham B di sini ada 30%, 40% dan 30%. Untuk saham C di sini ada 30%, 20% dan 50%. Untuk skenario di sini ada port 1 sampai dengan port 3. Untuk return di sini ada dari 12,95%, 13,22% dan 11,93%. Untuk risk di sini 3,67%, 3,59%, 3,31%. Oke. Untuk di sini untuk saham A-nya di sini untuk rumusnya kita lihat dari angka harga saham A di sini untuk rumus ini sama dengan kita ambil dari angka 1050 dibagi 1000 dikurang 1. Setelah itu di enter. Hasilnya seperti ini. 50. Nanti kita kebawahkan saja ke sini. Seperti tadi. Saham B juga sama juga rumusnya, sama juga. Untuk di sebelah di sini ada dari nilai angka bobot. Untuk bobot sini diambil dari nilai angka saham A, saham B dan saham C. Untuk rumus ini sama dengan sum buka kurung dari angka 20%, 30%, 50%. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu habis tutup kurung di enter kan. Setelah enter untuk hasilnya sekitar 100%. Untuk matriks di sini diambil dari nilai angka variance. Ada dari nilai cover AB, dari nilai angka cover AC, nilai cover AB juga ada di sini, nilai variance, dari nilai cover BC, dari nilai cover AC, dari nilai cover BC, dan juga dari nilai variance. Ya, variance. Untuk bobotnya di sini, di bawahnya di sini, untuk bobotnya di sini diambil dari angka yang ini dari saham A. Di atas yang sudah saya tandai warna biru 20%. Untuk rumusnya sama dengan diambil dari angka 20%. Setelah itu di enter. Itu pula di bawah juga sama juga untuk rumusnya. Untuk dari angka variance portnya di sini diambil dari angka sama dengan multi buka kurung multi lagi klik. Setelah itu diambil dari angka bobot yang persenannya. Setelah itu di klik yang ini. Setelah itu yang warna merah, yang warna matriksnya ini, matriks diambil dari namanya matriks. Setelah matriks klik tombol yang ini lagi. Setelah itu yang bobotnya nih, bobot persen 20%, 30%, dan 50%. Setelah itu tutup kurung, setelah itu enter. Itu untuk rumusnya. Untuk standar deviasi portnya di sini untuk rumusnya sama dengan SQRT buka kurung, kita ambil dari nilai variance portnya. Setelah itu tutup kurung, habis itu kita enter. Enter. Untuk return portnya di sini, untuk standar deviasi A-nya di sini diambil dari nilai angka 1,65%. Untuk rumusnya ini sama dengan diambil dari 1,65% dikali 4 tanda panah ke atas 0,05. Oke. Untuk return portnya di sini, untuk rumusnya di sini sama dengan sum product buka kurung diambil dari nilai angka bobot 20%, 30% sampai 50%. Setelah itu klik yang tanda ini. Setelah itu ambil dari angka return on berawal dari angka 15,22% sampai dengan 10,10%. Tertarik dari 15,22% sampai dengan 10,10%. Frontier
untuk menggambar efficient frontier ini kita ambil dari angka dari skenario, return, dan risk. Oke, langsung saja saya akan eksekusinya. Untuk setelah itu kita klik yang ini di skenario port 1, kita tarik ke risk sampai risk 3,31%, tarik sampai ke bawah dan juga tarik menyamping. Setelah itu kita ke insert. Setelah itu ke insert, klik yang insert scatter XY. Setelah itu klik yang ini. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah, paskan di sini. Oke, baik. Setelah itu kita klik sebentar, kita kecilkan dulu. Setelah itu kita klik kanan pada keyboard, kita klik select data. Setelah itu kita ambil dari sini, dari angka, kita remove terlebih dahulu, remove. Setelah itu kita add, kita buat secara baru ya, kita add, kita ambil dari port 1. Untuk series X value itu diambil dari angka return 12,95%. Terus setelah itu untuk series Y value itu diambil dari nilai risk dengan total persennya 3,67%. Setelah itu kita kita lanjut lagi sampai 3 ya. Port 2, dari angka returnnya kita hapus dulu, ambil dari angka risk untuk series Y nya kita itu pun sama juga. Port 3 atau angka return kita hapus dulu. Setelah itu kita ambil dari nilai risk. Sudah selesai, kita langsung kan. Jadi ini ya untuk angkanya kan. Untuk namanya kita ganti menjadi efficient frontier. Untuk efficient frontier ini diambil dari angka return dan juga risk untuk variabel X dan Y nya. Oke, selanjutnya di sini untuk yang nomor 5 untuk portofolio optimal, dia juga sama juga seperti yang ada di angka 3. Di nomor 3 sini diambil dari sini juga, tinggal disama dengankan. Untuk ambil returnnya sama dengan kita ambil klik yang ini, setelah itu di enter. Seperti itu. Untuk angka juga sama juga ya kan. Untuk kesimpulan di sini pada portofolio optimal, portofolio 2 adalah portofolio optimal karena memiliki return tinggi sebesar 13,22% dengan resiko yang masih relatif rendah sebesar 3,59% sehingga memberikan kombinasi risk return yang paling menguntungkan. Yang paling efisien. Untuk selanjutnya di sini ada evaluasi kinerja. Ini yang beta portofolio. Untuk di sini untuk harga saham untuk saham ABC di sini, untuk saham A-nya di sini ada 40%, di angka 40%. Bobotnya untuk saham B bobotnya 30%, saham C 30%. Untuk di port 2 saham A-nya itu 40%, saham B-nya itu dengan bobot 40% dan juga untuk sahamnya C itu dengan bobot 20%. Untuk port 3 di sini saham A-nya itu dengan bobot 20%, untuk saham B-nya di sini itu dengan bobot 30%, dan juga untuk saham C dengan bobot 50%. Untuk beta di sini dengan angka 1,2. Untuk beta B di sini dengan angka 0,8. Untuk beta C nya di sini 1,0. Selanjutnya untuk perhitungan di sini diambil dari angka ini ya, sama dengan
diambil dari nilai bobot dari bobot A 40% dikali 1,0 dari beta tutup kurung ditambah dari 30% dikali 0,8 tutup kurung ditambah 30%. Tadi yang di kolom keduanya itu 30% juga, 30% pada bobot B 30% itu dikali saham B beta B dengan angka 0,8 tutup kurung ditambah saham C dengan bobot 30% dikali 1,0 ya. Setelah tutup kurung, habis itu enter. Untuk di sini juga sama juga, untuk rumusnya juga sama seperti yang tadi. Kita lanjut ke risk free. Untuk risk free-nya di sini untuk angkanya di sini sekitar 0,04, untuk return marketnya di sini dengan angka 0,10. Oke, di sini ada Sharpe ratio. Ini diambil dari angka return dengan angka 12,95%. Untuk rumusnya di sini sama dengan klik yang angka 12,95%, setelah itu di enter. Di sini juga sama juga, diambil dari angka risknya ini sama dengan klik yang angka ini 3,67% ini, setelah itu di enter. Untuk indeks Sharpe-nya di sini diambil dari untuk rumusnya di sini buka kurung diambil dari angka return portfolio dikurang risk free ini dengan angka 0,04 tutup kurung dibagi risiko portofolio dengan angka 0,0367. Setelah itu di enter. Ini juga sama juga untuk contohnya, untuk Treno ratio juga diambil dari angka returnnya juga di sini. Juga sama juga diambil dari indeks trainer itu, sama juga ya dari indeks Sharpe-nya itu juga. Untuk rumusnya di sini sama dengan buka kurung diambil dari angka return portfolio dikurang risk free, setelah itu tutup kurung dibagi dengan angka 1,02. Untuk persenan di sini diambil dari indeks trainer P1. Untuk selanjutnya di port 2 di sini, jadi kita lihat untuk indeks Sharpe di sini untuk rumusnya sama ya seperti tadi yang di indeks trainer dan indeks Sharpe, diambil dari angka return portfolio, setelah itu dikurang diambil dari untuk pengambilan angkanya dari angka risk free dengan angka 0,04 tutup kurung dibagi dari risiko portofolio, setelah itu dienterkan juga. Di sini dengan persenannya di angka 257%. Dan di sini juga sebenarnya juga sama juga untuk indeks trainer di sini diambil dari angka sama juga tadi ya, dari return portfolio dikurang dari free, yaitu beta port 2. Ini yang warna birunya ini itu yang awalan dulu, setelah itu yang kedua itu ambil dari nilai risk free-nya itu, yang kedua yang warna merah, setelah itu kurung dibagi beta port 2. Untuk angka persen di sini 9,22%. Sini juga sama juga
juga untuk return portofolio ini di sini dengan angka 0,1193, untuk risk free di sini 0,04, untuk risiko portofolio di sini 0,331, untuk indeks Sharpe-nya di sini dengan angka 2,3958. Untuk rumusnya sama ya seperti yang tadi ya, yang ada di shape ratio, Treynor ratio itu sama juga untuk rumusnya. Untuk di sini yang di bawah di sini ada Jensen Alpha. Untuk dari return portfolio itu diambil dari return 12,95%. Risk free juga sama, diambil dari risk free sini ringkasan data 0,04. Untuk return marketnya di sini diambil dari angka return market 0,10. Beta port juga sama, diambil dari perhitungan beta port 1,02. Untuk rumusnya di sini sudah kita lihat ya, diambil dari angka return, ditutup kurung, setelah itu diambil dari angka return market 0,10, setelah itu dikurang pada risk free sini 0,04, tutup kurung dikali beta port 1 dengan angka 1,02. Untuk Jensen apanya, untuk Jensen 2 dan 3 juga begitu juga sama juga. Di sini kalau untuk kelihatan untuk Jensen Alpha di sini untuk persenannya diambil dari indeks Jensen P1. Untuk persen di sini dengan angka 0,83%. Untuk porto di sini, untuk return portfolio di sini 13,22%, untuk risk free-nya 0,04, return marketnya juga sama juga 0,10, dan beta portnya 2 di sini 100. Untuk indeks Jensen P2 di sini 0,0322, untuk dengan persen di sini 33,22%. Untuk port 3 di sini untuk return portofolionya 11,93%. Untuk risk free di sini sama ya, risk free dan return marketnya juga dari port 1 dan port 2. Untuk beta port 3 di sini dengan angka 0,98 dan indeks Jensen P3 di sini dengan angka 0,0205, untuk persen di sini 2,05%. Oke, lanjut di sini di bawah untuk keputusan manajer investasi berdasarkan hasil evaluasi portofolio menggunakan metode Sharpe ratio, Treynor ratio, dan Jensen Alpha. Seluruh portofolio masih menunjukkan nilai negatif karena portofolio lebih rendah dibandingkan tingkat bebas risiko. Namun dibandingkan lainnya, portofolio 2 memiliki return tinggi dan kinerja yang relatif lebih baik. Oleh karena itu, portofolio 2 dapat dipertimbangkan sebagai alternatif investasi yang paling optimal pada kondisi data tersebut. Oke, lanjut di sini untuk di sebelahnya ada di summary Excel di sini ada tunjuknya, ada keterangan return rata-rata dan risiko standar deviasi. Untuk sama di sini dengan angka 3,56%. Dan di bawah di sini 3,62%, untuk saham B 2,99%, 3,55%, untuk saham C di sini dengan angka 2,41%, dan juga di bawahnya 2,45%. Untuk portofolio di sini, portofolio port 1 dengan return 3,10%, 2,99%, 2,87%. Untuk risknya di sini 1,58%, 1,30%, 1,37%. Untuk BT di sini 1,02, 1,00 dan 0,98. Untuk Sharpe ratio di sini dengan angka 244%, 257%, 220%.
untuk trend ratio di sini 8,77%, 9,22% dan 8,09%. Untuk jenis laba di sini dengan angka 0,83%, 3,22% dan 2,05%. Untuk kesimpulan portofolio di sini optimal port 2, return tertinggi di sini ada 3,10% dan resiko terendah di sini ada port 3, 3,31%. Oke, mungkin itu saja dari saya.